Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Al-Lantaiban yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul ya untuk kembali mengkaji tema ilmu kaitannya sekarang dengan hadis arba'in ya. Jadi lanjutan mengkaji hadis arba'in. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Wahid Ramadan yang sekarang jauh ya posisinya di Purworejo. Ya, tapi dengan media online seperti ini kita bisa tatap muka dalam waktu yang bersamaan gitu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian juga dikaruniai kesehatan sehingga bisa mengikuti kajian ini hingga selesai nantinya ya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabatnya, tabi'in dan tentunya kita para pengikutnya yang senantiasa mengharapkan syafaat dari beliau kelak ya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai mari sama-sama kita luruskan niat untuk menggali ilmu, mendapatkan ilmu ya dan juga bisa mengamalkan ini. Kita niatkan karena Allah Ta'ala. Sebelum mulai mari kita sama-sama awali dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah mungkin sudah 8:07 jadi kita langsung berikan waktu dan layarnya kepada Ustadz untuk bisa disampaikan materi hadis arba'in ke-35. Insyaallah waktu kita sampai pukul 9 sudah dengan diskusi ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Teman-teman, Bapak Ibu jemaah jika ada pertanyaan nanti boleh disampaikan via chat ataupun melalui resen secara langsung. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa nas'aluka ya rabbana amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, usia yang Recording in progress. panjang, serta selalu mendapat cinta serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Anto sudah membuka kajian kita pada pagi hari ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita hari ini masuk pada syarah hadis ke-35 yang tema besarnya adalah menjaga ukhuwah Islamiyah. Baik, kita lihat matannya dulu, teks hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling hasad atau iri.
Wala tanajashu, jangan kalian saling menipu. Ini di dalam kegiatan jual beli ya. Wala tanajashu, jangan saling menipu atau merekayasa. Wala tabaghadu, jangan pula kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi atau saling mendiamkan, bisa juga. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, jangan kalian menjual wala yabi'u ba'dukum, janganlah sebagian kalian menjual apa yang sedang ditawar oleh sebagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh seorang muslim mendolimi saudaranya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh juga menelantarkan saudaranya yang butuh bantuan. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna, Nabi bersabda, at-taqwa itu di sini letaknya. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, ini ya. Bihasbi mri'im minasyarr, cukuplah seseorang itu dinilai buruk an yahqira akhahul muslim, ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haram, setiap muslim itu atas muslim yang lain haram. Apanya yang haram? Damuhu, darahnya tidak boleh dialirkan tanpa sebab. Wa maluhu, hartanya tidak boleh diganggu, diambil tanpa alasan. Wa irduhu, dan kehormatannya tidak boleh dirusak. Tidak boleh dirusak citra atau nama baiknya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa poin, larangan-larangan yang bisa mencederai ukhuwah Islamiyah kalau kita melakukannya. Maka poin-poin ini harap agar kita hindari. Apa saja itu? Yang pertama, hasad. Kedua, menipu. Ketiga, saling menyimpan benci atau dendam. Yang keempat adalah saling pelengas-pelengos kalau kata orang Jawa. Saling tidak pernah tegur sapa, diam-diaman. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, atau ada kawan kita lagi tawar-menawar, kita langsung masuk sehingga merusak transaksi mereka. Baik, kita akan coba pelan-pelan bahas satu persatu ya poin-poinnya. Pertama, tentang hasad. Hadisnya tadi mengatakan la tahasadu. Jangan kalian saling menyimpan iri ataupun dengki. Hasad itu apa? Menurut Al-Imam Ibnu Taimiyah, dan ini sebenarnya definisinya mirip dengan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama yang lain. Bahwa al-hasad itu apa? Huwal bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsubi. Merasa benci, enggak senang kepada orang lain yang menerima nikmat. Jadi ketika melihat orang lain mendapatkan kebaikan, kebaikan itu bisa berupa rezeki, bisa berupa kesehatan, bisa berupa jabatan, atau apapun itu. Kok tiba-tiba kita yang merasa nggak enak hati, yang mendapat rezeki tetangga, kok kita yang jadi sedih. Yang mendapatkan penghargaan prestasi kawan kita, kok kita yang jadi bermuram durja gitu ya. Nah itu berarti diantara indikasi hasad. Ada iri yang mulai
masuk ke dalam hati kita. Makanya perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hasad ini adalah sebab pertama kali dulu Allah dimaksiati di langit dan Allah juga dimaksiati di bumi. Ini gara-garanya hasad. Di langit siapa yang bermaksiat kepada Allah pertama kali? Yaitu iblis. Iblis merasa iri kepada Adam. Kita sama-sama makhluk Allah. Aku lebih senior. Aku lebih banyak ibadah. Mosok aku disuruh sujud menghormat kepada makhluk yang baru kemarin sore diciptakan. Belum pernah punya pengalaman sujud ribuan tahun. Nah, tapi Allah lebihkan Adam dengan apa? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah berikan Adam itu dengan ilmu. Makanya dengan ilmu itu Adam lebih mulia daripada malaikat, termasuk daripada iblis. Disitulah iblis kemudian merasa iri kepada keberuntungan Adam alaihissalam, produk baru tapi kok banyak kelebihan. Sehingga rasa hasad itu menyebabkan dia tidak mau bersujud. Nah, itu di langit dulu ya. Pertama kali Allah dimaksiati, kenapa? Karena dorongan hasad yang ada di hatinya iblis. Kemudian di bumi, siapa yang pertama kali maksiat kepada Allah di bumi? Putranya Nabi Adam, yaitu Qabil. Qabil merasa iri kepada Habil, saudaranya. Kenapa? Karena Habil bakal dinikahkan dengan Iklimah, saudara kembarnya Qabil. Sehingga dia iri. Kok enak banget dia dapat istri yang lebih cantik, sementara aku harus menikah dengan kembaran Habil, labuda, yang dia hanya pas-pasan saja. Nah, makanya akhirnya Qabil membunuh Habil. Ini juga awalnya hasad. Maka terusaklah ukhuwah antara mereka. Nah, orang-orang Yahudi juga sama. Dulu mereka itu membaca di kitab Taurat bahwa Nabi terakhir akan muncul di negeri yang banyak pohon kurmanya. Maka disimpulkan oleh mereka bahwa negeri itu adalah negeri Madinah, Yastrib. Maka orang Yahudi berbondong-bondong, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, untuk tinggal di mana? Di kota Yastrib. Karena mereka berharap kalau Nabi terakhir nanti muncul, mereka akan menjadi pendukungnya. Tapi pada akhirnya mereka kaget, Nabi yang ditunggu-tunggu itu ternyata bukan dari keluarga atau dari suku mereka, tapi lahir dari suku Arab. Mereka menjadi sensi, jadi hasad, jadi iri. Selama ini Nabi dari keluarga besar kami, kok malah Nabi yang paling mulia, Nabi akhir zaman, yang kita tunggu-tunggu, kok malah jadi dari bangsa Arab. Mereka iri. Mereka tahu Nabi Muhammad itu segala karakternya, tanda-tanda kenabiannya, persis seperti yang mereka baca di kitab Taurat. Tapi karena hasad, akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hasad itu paling besar potensinya menimpa bainal aqron, antara orang-orang yang satu profesi. Misalnya tukang beca itu tidak pernah iri atau hasad dengan pilot, ya kan? Tidak pernah ya. Tukang beca itu irinya ya sama-sama tukang beca. Tukang ojek online, pangkalan ya, itu biasanya juga irinya sama tukang ojek online. Itu kan sama profesinya. Tukang nasi goreng itu juga irinya dengan sesama tukang nasi goreng. Belum pernah ada tukang nasi goreng iri dengan Indomaret misalnya, belum pernah. Demikian juga guru ya biasanya muncul iri dengan guru. Kemudian pegawai, karyawan itu irinya juga sama karyawan. Belum pernah ada karyawan iri dengan direktur. Nah, termasuk bahkan para ustadz, para kiai itu pun berpotensi juga. Kalau tidak hati-hati menjaga hatinya,
iri bisa masuk ke dalam hati mereka. Wah, ini jamaahnya lebih banyak, jadinya iri muncul. Makanya Masya Allah kita harus semuanya waspada, semuanya berhati-hati, harus selalu mengoreksi kondisi hati kita. Kalau ada benih-benih hasad, iri, dengki, segera waspada dan kita melakukan terapi. Jadi bahaya hasad ini yang perlu kita juga ketahui. Hasad itu bukan sekedar membahayakan kondisi kejiwaan, tapi ternyata juga menyebabkan hancurnya pahala amal kesolehan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ini hadisnya sanadnya lemah tapi secara makna sahih ya. Nabi bersabda, "Iyyakum wal hasad." Hindarilah oleh kalian perasaan hasad atau iri dengki. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad itu bisa menghapus pahala amal kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Ini kan luar biasa cepatnya api melahap kayu bakar dan habis tidak bersisa. Karena biasanya kalau orang itu di dalam hatinya bercokol hasad, itu dengan mudah dia akan membicarakan keburukan orang yang dia hasadi. Bahkan kalau yang lebih parah lagi, dia melakukan upaya-upaya untuk mencelakai atau mengambil nikmat yang dimiliki oleh orang yang dihasadi tersebut. Ini bahaya, bisa menghancurkan dan menghabiskan pahala amal soleh dengan sangat cepat sekali, tanpa orang yang melakukannya itu merasakan atau menyadarinya. Selain itu juga, orang yang terkena hasad di dalam hatinya, biasanya dia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan yang sempurna. Kenikmatan yang dia terima itu tidak bisa dia nikmati sepenuhnya. Contohnya, ketika katakanlah ada seorang PNS misalnya ya, gajinya udah cukup buat kebutuhan keluarga, udah memenuhi anak-anaknya juga sekolah di sekolah favorit. Nah, mungkin dia dengan keluarga sering berjauhan, mungkin kerja di Bandung, setiap akhir pekan pulang ke Bogor misalnya. Lah di satu sore yang sangat indah, istrinya menyiapkan teh manis, anak-anaknya menyiapkan gorengan, itu kan enak banget ya. Sore-sore agak-agak mendung gitu, teh manis hangat sama gorengan, ada singkong goreng, ada bakwan goreng, ada apa lagi, pisang goreng misalnya, diikuti iringi suara burung yang sangat menyejukkan. Tiba-tiba nih di tengah kebersamaan dengan kenikmatan dan kehangatan itu, ada mobil tetangganya lewat, baru mobilnya. Tiba-tiba itu teh manis terasa pahit, singkong terasa kayu, apalagi pisang itu udah nggak ada nafsu gitu untuk dimakan. Kenapa? Gara-gara melihat mobil baru parkir di depan rumah tetangga. Nah, itu hasad biasanya buat begitu. Pas keluar, oh ternyata cuman nge-grab, tiba-tiba tehnya manis lagi, singkongnya enak lagi gitu. Padahal tadi udah rasanya rasa kayu, klotak-klotak gitu ya. Itu ternyata ketika dia tahu, oh bukan mobil tetangga samping, itu cuman dia naik Grab pulang kerja, itu langsung nikmat semuanya. Nah, berarti yang menghilangkan kenikmatan tadi apa? Munculnya hasad di dalam hati. Oke. Di antara bentuk-bentuk hasad ini macam-macamnya. Di antara hasad yang paling bahaya itu, yang paling tinggi adalah ketika kita menginginkan nikmat yang ada pada saudara kita itu hilang dan berpindah ke diri kita. Ini hasad yang paling parah nih. Sehingga dia melakukan berbagai macam cara ya untuk merebut nikmat itu dari pemiliknya. Nah, ini biasanya yang karena putus cinta diambil sama temannya, wah
santet-santetan macam-macam lah, itu awalnya hasad. Disantet suaminya biar istrinya jadi janda, nanti kalau janda akhirnya dipersunting, niatnya begitu. Ini bahaya sekali, ya. Yang kedua, menginginkan dan mengusahakan hilangnya kebaikan pada orang lain, tapi dia sendiri tidak bermaksud memindahkan untuk dia miliki, hanya yang penting dia nggak dapat nikmat itu aja. Ada tetangga mobilnya baru, ya akhirnya dia rusak, dia coret-coret. Nah, ini contoh hasad yang levelnya lebih rendah daripada yang pertama. Yang ketiga, menginginkan hilangnya kebaikan pada orang lain tanpa mengusahakan, tapi cuma dia simpan aja. Ini pun kalau tidak diiringi dengan usaha untuk mengontrol hatinya, lama-lama bisa naik kepada level yang pertama atau kedua. Jadi menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain, tapi dia tidak berusaha untuk merebutnya. Menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain, tapi semata-mata dalam urusan dunia. Jadi dia melihat kawannya punya HP baru, dia juga pingin untuk mempunyai HP yang baru yang sama kerennya. Jadi dia hidupnya itu bagaimana agar bisa menyamai temannya tanpa ada keinginan untuk merebut HP temannya itu. Ini contoh juga adalah hasad. Makanya memang setiap orang itu potensi terkena hasad itu selalu ada. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, ma khala jasadun amil hasad. Tidak ada satupun jasad kecuali punya potensi untuk dimasuki hasad. Hanya saja al-karimu yukhfihi wal-laimu yubdihi. Hanya saja kalau orang baik, dia simpan itu dalam hati, tidak kemudian diucapkan atau diwujudkan di dalam tindakan. Dia sekedar pengen, misalnya HP-nya Mas Anto bagus, pengen tapi dia tidak kemudian mengucapkan, biasa aja gitu, tapi dia dalam hati, nanti deh, aku juga pengen. Ya ini kalau kemudian tidak diikuti dengan hal-hal yang sifatnya negatif, nggak masalah, nggak menjadi dosa. Tapi kalau kemudian diikuti dengan prasangka buruk, wah jangan-jangan itu curian, wah jangan-jangan dia ngambil punya orang. Nah, ini mulai datang prasangka, ini dosa. Tapi kalau cuma dalam hati, aku juga pengen kayak begitu. Nah ini masih bisa dinetralisir. Ini masih tidak sampai kepada titik dosa. Nah, tapi ada juga hasad yang terpuji. Hasad yang terpuji itu yang bagaimana? Ketika kita mendapati seseorang mungkin kesolehannya lebih baik dari kita, ilmu agamanya lebih bagus, ibadahnya lebih rajin, amal solehnya lebih banyak. Nah, kalau hasad yang seperti ini tidak tercela, malah baik. La hasada illa fitnatain, kata Nabi. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Apa itu? Hasad kepada orang yang hafal Al-Quran, yang dengan hafalannya dia bisa membacanya kapan saja, di mana saja, malamnya dipakai untuk qiyam, siangnya dia amalkan. Nah, kita harusnya hasad dengan yang begitu. Iri berat, liptoh namanya. Atau iri kepada orang yang banyak harta, dengan hartanya dia berinfak siang dan malam. Jadi yang kita iri itu, wah dia punya banyak peluang untuk infak, bukan pada, wah dia bisa beli apa aja, bisa ganti mobil kapan aja, bisa beli HP mahal kapan aja, bukan itu. Tapi dia bisa infak lagi dia, sedekah lagi dia. Nah di situ kita iri, itu boleh kalau iri yang seperti itu. Ya, ini macam-macam atau bentuk-bentuk hasad. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Ada yang tercela tapi tidak sampai kepada dosa, ada yang tercela tapi juga mengantarkan seseorang kepada hancurnya pahala amal soleh kita. Bagaimana untuk menerapi hasad? Ya, yang pertama kita harus jujur kepada diri sendiri. Coba kita ini sedang mengalami hasad apa enggak? Penyakit gula itu bahaya. Tapi lebih bahaya lagi kalau kita tidak menyadari bahwa kita punya penyakit gula. Hasad juga begitu. Hasad itu bahaya. Penyakit bahaya di dalam hati. Tapi lebih bahaya lagi kalau kita tidak pernah menyadari kita sedang terjangkit penyakit hasad. Ya. Yang kedua, kalau ada benih-benih hasad itu, maka
Kata Nabi, idza hasadta fastaghfirillah. Perbanyak istighfar untuk mengusir hasad di dalam hati kita. Yang ketiga, banyak-banyak berdoa. Di mana doanya dalam Al-Qur'an? Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di hati kami rasa iri dengki kepada sesama orang mukmin, ya. Kemudian agar hasad itu betul-betul hilang, maka kalau ada teman kita mendapatkan nikmat, saudara, kerabat, tetangga mendapatkan kebaikan, rezeki, kita doakan di tengah malam, semoga rezeki itu berkah, bukan malah semoga rezekinya hancur, rumahnya ambruk, bukan begitu. Kita doakan yang baik. Semoga ya Allah, kendaraan barunya berkah, dia pakai dalam kebaikan, mengantar ke masjid. Semoga rumahnya ya Allah yang dibangun dengan lantai 2 kelihatan mewah itu semakin sering menjadi tempat untuk majelis taklim, semakin sering untuk dibacakan di dalamnya Al-Quran, menjadikan anak-anaknya betah, rajin ibadah, rajin belajar, dan semuanya menjadi orang soleh sekeluarga. Nah, itu doa semacam itu kalau sudah bisa kita lantunkan kepada saudara kita yang mendapatkan nikmat, itu indikasi insya Allah hasad sudah hilang dari hati kita. Baik, itu yang pertama ya, la tahasadu. Kemudian yang kedua, la tanajashu. Jangan saling najas. Najas itu apa? Menipu secara bahasa ya, najas itu artinya. Prakteknya gimana? Prakteknya najas itu adalah ketika seorang pura-pura menawar barang dengan harga yang tinggi, padahal sebenarnya itu barang biasa. Misalnya A sama B nih kong kali kong. B penjual, A pura-pura nawar. Berapa ini harganya? Buah naga misalnya. Wah, buah naga ini lagi jarang nih, harganya sekilonya 50.000. Oh iya ya, murah di sini mah. Kemarin saya lihat di pasar mana misalnya pasar baru itu harganya udah 70. Yaudah, aku borong deh. Nah, ternyata obrolan itu hanya untuk apa? Untuk memprovokasi orang-orang agar mau beli di situ. Akhirnya ada orang yang, wah saya juga lagi butuh buah naga nih, jarang nih. Ya udah, kalau kamu mau 70.000, 40.000 nggak apa-apa buat kamu misalnya. Padahal harga aslinya berapa? Misalnya 30.000. Itu berarti dia sudah melakukan rekayasa untuk menjebak ya konsumen atau pelanggan agar membeli dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Ini sering kali terjadi pada praktek lelang ya. Kalau lelang itu kan biasanya saingan tinggi-tinggian harga tuh, yang paling bisa memberikan harga tertinggi maka dia yang berhak mendapatkan barang. Nah, kadang-kadang nakal tuh tukang lelang, teman-temannya sendiri disuruh pura-pura menawar. Nah, inilah maksud dari tanajush. Yang demikian tidak boleh dilakukan. Termasuk menipu dengan model yang lain ya. Misalnya menipu gimana? Pembeli sudah memilih buah yang bagus, ternyata ketika ditimbang diganti dengan buah yang jelek-jelek kualitasnya. Itu pun masuk penipuan. Ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena pasti akan menimbulkan pihak pembeli nanti kecewa, merasa dirugikan dan lain sebagainya. Maka tidak boleh kita kepada sesama muslim melakukan hal tersebut. Kalau menjual barang harus disampaikan kelebihannya plus kekurangannya. Jangan hanya kelebihannya, ternyata kekurangannya tidak disampaikan, sehingga pada akhirnya pembeli juga merasa rugi. Dan yang selanjutnya, wala tabaghadu. Tabaghad artinya saling membenci. Ya, maksudnya di sini apa? Jangan kalian saling membuat atau melakukan sesuatu yang menimbulkan kebencian di antara kalian. Jadi hal-hal yang kalau dilakukan bisa menimbulkan kebencian, itu tidak boleh kita lakukan kepada sesama muslim. Apa misalnya yang sering menjadikan orang jadi benci dan sengketa? Ya, misalnya kita
mengambil barang orang lain tanpa izin berkali-kali, sehingga orang itu merasa dirugikan dan merasa benci dengan kita, atau membuli, ya membuli, sehingga seringkali menyebabkan rasa benci dan dendam muncul di antara yang membuli dan yang dibuli. Tidak boleh. Jadi seorang muslim itu tidak boleh menyimpan rasa benci kepada saudaranya. Kalau nggak suka, nggak masalah. Tapi jangan sampai kepada derajat benci. Oke, selanjutnya, wala tadabaru. Tidak boleh saling membelakangi. Maksudnya, ketika ketemu di jalan, yang satu menghadap ke kanan, yang satu menghadap ke kanan juga, sehingga tidak saling melihat satu dengan yang lain. Ini, lihat mukanya aja pengen muntah misalnya. Aku juga nggak mau lihat mukanya juga langsung mules. Nah, misalnya begitu itu tidak boleh. Akhirnya apa? Sorry, jijik lihat mukanya. Akhirnya dia tidak mau saling sapa, tidak ada teguran, apalagi salam. Maka tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya atau membelakangi, memboikot saudaranya, itu tidak boleh. Nabi bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salati layalin. Tidak halal atau tidak boleh bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Jadi harapannya kalau misalnya ada masalah nih di antara kita sesama muslim, itu sebelum 3 hari harus sudah bisa dikelirkan. Jangan disimpan terus, akhirnya ketemu di kantor, nggak ada senyum, diam aja, diajak makan bareng, cuman dimakan makanannya, tapi nggak pernah ada obrolan yang mesra. Ini kan jadi nggak enak juga kita makan bareng sama orang yang diam aja kan. Yaltaqiyani faya'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Keduanya ketemu, tapi yang ini berpaling, yang itu pun juga berpaling. Wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Sebaik-baik orang di antara mereka berdua adalah yang memulai dengan salam. Jadi kalau kita diam-diaman, itu yang terbaik adalah yang pertama kali mencairkan suasana, yaitu dengan mengawali assalamualaikum, atau ngasih hadiah, atau ngajak ngobrol, ya. Maka inilah indahnya ukhuwah dalam Islam. Tidak boleh berukhuwah tapi diam-diaman. Berukhuwah tapi nggak pernah nyapa, nggak pernah negur. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadilah kita orang-orang yang lembut hatinya, yang sumringah berseri-seri wajahnya, yang murah senyum kepada siapa saja. Jangan bersikap dingin, jaim, sehingga orang mau nyapa, negur kita juga jadi mikir 1000 kali. Tapi betapa andap asor, indah dan lembutnya Rasulullah itu ketika bertemu dengan para sahabat selalu mempersembahkan wajah yang berseri, sehingga para sahabat merasa nyaman ketika bertemu, duduk di sampingnya, ngobrol bareng, itu ada kenyamanan. Nah, yang seperti itulah menunjukkan akhlak yang mulia. Dan memang seharusnya seperti itulah seorang muslim, ya, ya'laf wa yu'laf. Gampang bergaul dan gampang orang lain untuk bergaul dengan dirinya. Jangan menjadi orang yang yang sulit untuk diajak duduk bareng. Kenapa? Terlalu jaim misalnya. Oke, wala tadabaru. Maka kalau misalnya ada di antara kita hari ini yang diam-diaman, entah itu sama saudara, sama kawan, sama kerabat, apalagi sama orang tua, itu jangan sampai terjadi diam-diaman. Karena apa? Karena ada ketidaknyamanan hati. Yang paling baik adalah yang pertama kali menyapa, salam, dan mencairkan suasana. Kemudian wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan salah seorang di antara kalian menjual barang yang sedang ditawar, yang sedang jadi prakteknya begini, misalnya Ahmad sedang barangnya lagi ditawar sama B, Budi. Ini lagi transaksi nih, belum deal. Ini berapa, Ahmad? HP-nya mau dijual berapa nih? HP terbaru. Kata Ahmad, saya jual buat kamu murah aja deh.
5 juta. Ih, mahal amat. Biasanya HP baru yang merek gini nggak nyampe 5 juta. Paling juga 4 juta. Tiba-tiba di counter sebelah datang. Misalnya Cecep misalnya. Weh, sini aja nih. Kalau mau nih, modelnya sama, kualitas sama, harganya bisa bersaing. Malah kita lebih murah nih. Cuman 3.900.000. Kira-kira kalau seperti itu, Budi bakal milih beli HP di Ahmad atau di Cecep? Pasti otomatis Budi akan langsung balik kanan, datang ke counternya Cecep. Nah, yang semacam itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau lagi ada orang transaksi, belum deal, belum jadi, belum memutuskan, maka walaupun kita di sampingnya punya barang yang sama, kita diam aja dulu, diam, jangan ganggu mereka. Kalau mereka nggak jadi, nah baru kita tawari barang kita. Atau kalau udah jadi ya udah, berarti bukan rezeki kita. Jangan merusak pasar orang lain, gitu kira-kira ya. Nah, ini juga dibawa kepada kasus ketika seseorang melamar, misalnya Ahmad melarang Fatimah misalnya, udah dilamar nih Fatimah sama Ahmad, tahu-tahu datang siapa? Datang Budi tadi. Tiba-tiba Budi datang, kelihatannya perlente, kendaraannya mewah, kelihatan meyakinkan. Ngelamar Fatimah, padahal Fatimah sudah dilamar oleh Ahmad. Itu tidak boleh. Kalau sudah dilamar orang, maka tidak boleh dilamar oleh orang lain. Kecuali kalau nanti ternyata, wah nggak jadi, hari hanya batal pernikahannya. Nah, silahkan kalau begitu, yang lain masuk. Tapi selama sudah ada yang melamar, tidak boleh dilamar oleh orang lain. Kira-kira apa jadinya kalau Ahmad tahu bahwa Budi juga melamar Fatimah setelah sekian hari? Wow, bisa terjadi perang babat tanah Jawa, ya kan? Bisa berdarah-darah nih sampai ketemu di tengah sungai. Akhirnya banyak kasus pembunuhan gara-gara rebutan semacam itu. Inilah hal-hal yang merusak ukhuwah, maka harus kita hindari. Maka Nabi kemudian berwasiat kepada kita semuanya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang terus bersaudara. Jangan dicederai persaudaraan itu, tapi dipupuk dengan akhlakul karimah, dengan hati yang bersih. Ya, namanya saudara itu pasti saling menghargai, saling mencintai. Maka di antara hak-hak dalam ukhuwah sama muslim itu yang paling sederhana apa? Nabi mengatakan hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim kepada saudaranya itu ada 6. Di antaranya kalau ketemu ucapkan salam. Kalau diundang maka datanglah. Kalau saudaramu ingin dinasihati maka nasihatilah. Kalau saudaramu sakit maka jenguklah. Kalau ada yang meninggal maka iringkanlah. Jangan saudara kita meninggal kita cuek aja. Malah nonton final Indonesia Thailand, padahal di samping rumah saudaranya apa? Jelas-jelas sedang berduka. Ini ukhuwah itu indah kalau mengikuti arahan-arahan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, al-muslimu akhul muslim, ditekankan lagi, muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Namanya saudara, maka harus saling menjaga perasaan, menjaga keharmonisan. Maka Nabi berwasiat, la yazlimuhu. Jangan melakukan kezaliman kepada saudara kita, baik dalam harta, baik dalam darah ataupun jiwa dan kehormatan. Maka tidak boleh seorang muslim mengambil harta orang lain kecuali dengan izin. Ya, tidak boleh seorang muslim mengambil harta orang lain kecuali dengan izin. Bahkan seorang suami itu tidak boleh mengambil harta hasil jerih payah istrinya kecuali dengan izin kepada istri. Kenapa? Karena harta seorang istri itu dari hasil kerjanya itu adalah hak dia.
yang kalau misalnya nanti dia meninggal itu diwariskan untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk suaminya. Maka suami kalau pengen ngambil harta istri pun harus izin kepada istri. Itu kepada istri sendiri, apalagi kepada tetangga. Jangan mentang-mentang udah akrab, tetangga baru selesai goes, capek masuk rumah, sepeda diparkir, tahu-tahu kita bawa ke Indomaret. Akhirnya tangga kita keluar bingung nyari-nyari sekomplek, mana sepedanya, dikira hilang, ternyata baru kita pulang dari Indomaret, dari Alfamaret, wah makanya bilang dong, gitu kan. Kalau itu terjadi maka tidak akan ada keharmonisan. Ya, termasuk masalah darah, tidak boleh seorang muslim dengan mudahnya mengalirkan darah saudaranya. Ada muslim cuma beda paham aja, misalnya dalam hal katakanlah permasalahan fikih, yang satu kunut, satu enggak kunut, yang satu terawihnya 23, yang satu hanya 11. Gara-gara itu kemudian saling baku hantam, jotos-jotosan, bahkan sampai asah-asah golok. Nah, ini tidak boleh. Ya, pernah terjadi di suatu daerah hanya karena masalah mik masjid. Yang satu pengen setelah sholat itu sholawatan, setelah adzan itu ada sholawatan. Yang satu pengen enggak, setelah adzan biar yang lain sholatnya khusyuk, enggak ada sholawatan, yang ada langsung nanti iqomat. Berantem tuh berdua di grup WA. Akhirnya hampir-hampir terjadi apa? Awalnya persoalan personal, tiba-tiba sampai melibatkan organisasi, sehingga hampir-hampir digerebek, ya, didatangi oleh banyak massa. Lah yang mau didatangi akhirnya siap-siap. Saya dengar mau dikeroyok kita. Ayo asah goloknya, siap-siap. Nah ini kalau terjadi apa kira-kira yang nanti apa namanya kita saksikan? Ya tentu pertumpahan darah, dan itu tidak boleh. Siapa yang membunuh saudaranya sesama muslim, ketika dua orang saling mengayunkan pedang untuk membunuh saudaranya, maka yang mati ataupun yang membunuh sama-sama di neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, oke lah, kalau yang membunuh kan di neraka. Lah yang dibunuh, yang terbunuh gimana? Yang terbunuh pun di neraka. Kenapa? Karena dia juga sudah berniat dan berusaha untuk membunuh saudaranya, hanya kalah cepat saja dia. Sama-sama masuk nerakanya. Maka jaga ya darah saudara kita, jangan dialirkan tanpa sebab. Kemudian juga kehormatan. Ini terkait apa? Terkait nama baik. Makanya muslim itu berkewajiban ketika saudaranya kok misalnya ketahuan aibnya, itu jangan diumbar, jangan diviralkan. Tugas kita seorang muslim malah menutup aib saudara kita. Bukan malah dibicarakan, ditulis, sampaikan di arisan, diviralkan di grup WA dan lain sebagainya. Tidak boleh. Kehormatan begitu mahal. Setiap muslim itu dijaga kehormatannya oleh Allah. Maka siapa merusak kehormatan saudaranya, ini adalah sebuah bentuk kezaliman. Mohon maaf nih, kadang-kadang ada orang yang membuat konten dengan mencari-cari aib orang lain. Ada orang lagi berpose yang tidak enak dilihat, sama dia difoto. Ada orang yang lagi misalnya melakukan dosa, hanya dia yang tahu dosanya, bukan malah ditutupi, malah diumumkan kemana-mana. Nah, ini tidak betul yang cara begini. Maka kewajiban kita apa? Man satara aurata akhihi satarallahu auratahu fil dunya wal akhirah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menutup aurat atau aib atau dosa saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aib, dosa dan kekurangannya dunia dan akhirat. Tapi siapa yang mengumumkan aib, kekurangan saudaranya, maka Allah akan mengumumkan, menghinakan dia walaupun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu setimpal sejenis dengan apa yang dilakukan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mari kita jaga lisan, jaga tulisan. Kalau ada saudara kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, atau dia memiliki aib, jangan langsung diumumkan. Nasihati dengan sembunyi-sembunyi, tutup kesalahannya, tutup aibnya,
Agar apa? Agar Allah tetap menjaga kehormatannya. La yakhduluhu, yang selanjutnya, janganlah membiarkan saudara kita terlantar. Misalnya apa? Ketika ada saudara kita sedang terzalimi, dicopet misalnya. Kita tahu copetnya anak kecil, sementara kita badan besar, lari kencang. Kok kita malah diam aja? Itu namanya menterlantarkan. Ya, jangan hanya kalau pas senang-senang bareng, tapi ketika dia sengsara kita tinggal, jangan. Makanya seorang muslim kepada saudaranya itu ada kaidah mengatakan unsur akhaka zaliman au magduman. Tolong saudaramu saat dia melakukan kezaliman atau saat dia dizalimi. Kalau dizalimi gimana menolongnya? Ya dengan menyelamatkan dia agar tidak terzalimi. Lah bagaimana menolong dia kalau dia yang melakukan kezaliman? Dengan cara menasihatinya agar tidak melanjutkan perbuatan zalimnya. Ya. Ya ada tetangga kita nih, sama-sama sering ke masjid, sholat jamaah bareng. Suatu hari sakit, nggak bisa ke dokter. Sementara kita punya kendaraan, kita juga Allah berikan rezeki yang cukup. Jangan dibiarkan dia terbaring berhari-hari, sementara kita punya kemampuan untuk menolongnya, untuk mengantarkannya ke dokter atau rumah sakit. Adalah sebuah kezaliman yang besar kalau kita menterlantarkan, membiarkan saudara kita dalam kondisi yang tidak berdaya. Misalnya kalau terjadi kemarau panjang, kita punya sumur bor 30 meter. Nah, tetangga kita hanya punya sumur biasa yang paling dalamnya 10 meter. Otomatis kalau di musim kemarau, sumur-sumur tetangga itu bakal airnya habis, kesedot sama sumur kita kan yang lebih dalam. Nah, ketika kemudian kita melihat saudara kita kalau pagi suka ngambil air galon, mengambil air ke masjid misalnya, buat apa? Buat kebutuhan ya mandi, ya nyuci, ya minum, masak, karena anaknya banyak kecil-kecil juga. Kok kita mendiamkan itu? Kita nggak tersentuh hati kita. Maka itu namanya yahdul, menterlantarkan saudara atau tetangga kita. Ya, karena kita sebenarnya berperan juga dalam apa? Mengeringkan sumur dia. Karena kita membuat sumur bor yang lebih dalam, akhirnya sumber dia habis airnya. Kok kita diam saja? Kita lihat dia siang malam ngambil galon, bolak-balik ke masjid. Anak-anaknya kecil-kecil, ada yang bayi. Kok kita diam saja? Nggak pernah menawarkan kepadanya untuk, sini aja ngambil airnya, tinggal narik selang, nanti insya Allah tinggal dibuka. Silahkan ngambil seperlunya. Kita nggak melakukan itu, maka itu yahdul namanya. Kita menterlantarkan dia. Kita membiarkan dia sengsara, padahal kita mampu untuk menolongnya. Kita mampu untuk membantunya. Ya. Baik, selanjutnya, la yakdzibuhu. Tidak boleh seorang muslim berdusta kepada muslim yang lain. Ya. Pada dasarnya semua dusta itu adalah tercela dan berdosa. Maka tidak boleh kita mendustai kawan kita, ngasih PHP misalnya. Ya. Ini ada mobil lelang nih dari kementerian apa gitu, lagi dijual murah, kalau mau segera transfer ya buat DP. Ternyata udah transfer, hilang dia, nggak pernah ngubungin lagi, dan itu ternyata berita hoax semua. Ini itu pendustaan atau penipuan sepanjang itu sangat diharamkan. Menipu, berdusta itu boleh dalam hanya 3 perkara saja. 1, berdusta dalam rangka menjebak musuh dalam peperangan, itu boleh, karena perang itu intinya bagaimana membuat siasat. Maka dalam peperangan itu boleh berdusta agar musuhnya bisa dikalahkan. Yang kedua, berdusta itu boleh dalam hal apa? Mendamaikan 2 orang yang saling berseteru atau saling berselisih, bermusuh-musuhan. Kita buat rekayasa walaupun dengan cara dusta dalam rangka agar mereka rukun kembali, itu boleh. Yang ketiga adalah dustanya seorang suami dalam rangka agar hatinya istri itu senang. Tapi ini jangan jangan dipahami sembarangan ya. Misalnya begini, bapak berangkat kerja itu udah lihat istri sibuk di dapur.
mau nyiapin segala macam menu, googling ya, belanja ke pasar, sibuk dia pagi-pagi. Kita sendiri nggak nyadar tuh lagi apa sebenarnya dia. Pas pulang dari kantor sore-sore tiba-tiba disambut dengan sumringah, wajah yang cantik, Tara. Ternyata ada tumpeng di atas meja makan, ada lampu-lampunya, ada menu-menu spesial. Ini loh mas, aku udah siapin masakan yang istimewa, kan hari ini hari ulang tahun kita, pernikahan kita misalnya. Oh gitu, Masya Allah, pas dicicip ternyata enggak enak Pak. Itu masakan asin semua. Nah, gimana dong kita menyikapinya? Enak enggak mas? Kita boleh berdusta, wih enak banget. Lebih enak daripada makanan restoran luar negeri misalnya. Oh, kita puji-puji itu. Nah, baru nanti setelah itu, ayo dicicip bareng. Nah, baru dia baru merasakan nanti, oh ternyata kayak begini rasanya. Nah, itu boleh berdusta dalam hal semacam itu. Mas, aku cantik gak mas? Padahal pas-pasannya. Nah, bilang aja, cantik banget misalnya, gitu boleh. Suami juga gitu, aku ganteng gak dek? Padahal istrinya ngerti, sebenarnya pas-pasan gitu. Tapi bilang, ganteng banget mas. Nggak ada yang lebih ganteng di rumah ini daripada mas. Dia emang berdua kan? Belum ada yang lain gitu. Nah ini boleh berdusta semacam itu. Tapi jangan sampai, papa kemana aja nggak pulang-pulang. Iya nih, mah dari meeting terus, ternyata kemana? Nah, ternyata nggak jelas jalannya kemana-mana. Alasannya meeting. Ini tidak boleh dusta yang semacam itu. Wala yahqiruhu. Selanjutnya tidak boleh merendahkan muslim yang lain. Mentang-mentang kita misalnya lebih kaya, kemudian melihat kepada kawan kita yang barangkali kondisi ekonominya di bawah kita, dianggap sebelah mata, dikata-katain, dianggap remeh. Ya. Kita mungkin lebih tinggi postur badannya, kemudian ada kawan kita mungkin lebih pendek, akhirnya sering kita ukur-ukur, wah sedada, gitu. Tidak boleh begitu. Atau mungkin kita kendaraannya bagus, kemudian melihat saudara kita kendaraannya mungkin udah butut, akhirnya masih betah aja lo pakai motor kayak gitu, nggak takut dibilang kura-kura. Nah ini juga tidak boleh ya. Bisa jadi di satu sisi dia mungkin diuji dengan kekurangan atau ketidaksempurnaan, tapi di sisi lain belum tentu loh di mata Allah, jadi dia lebih mulia. Rubba ash'ata akbara madfu'an bil bab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Bisa jadi seorang yang bajunya kumal, rambutnya kusam, kalau bertamu mengotok pintu sering ditolak, dianggap gembel dan macam-macam misalnya. Tapi ternyata di hadapan Allah dia orang mulia. Kalau dia mengangkat tangan sekali saja, doanya langsung dikabulkan seketika. Maka jangan menilai orang semata-mata dari performance-nya, dari penampilannya. Bisa jadi dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, orang yang sangat dicintai oleh penguasa alam semesta. Hanya Allah sedang memperlihatkan, menguji kita, ya. Maka kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ya, guru besar para habaib di Mekah, ya, almarhum, al-maghfurlah Sayyid Muhammad itu mengatakan, ya taqid kulla rajulin khabira wa taqid kulla lailatin qadra. Yakinilah setiap orang yang kamu temui anggap dia Nabi Khidir, sehingga kita akan menghormati, tidak meremehkan. Dan anggaplah setiap malam itu seperti Lailatul Qadar, sehingga kita akan mengisinya dengan ibadah secara maksimal. Maka jangan lihat orang dengan sebelah mata. Bisa jadi mungkin secara ekonomi dia di bawah kita, tapi secara kedermawanan, ketakwaan dia jauh melebihi kita. Mungkin secara performance tidak semenarik kita, tapi kebersihan hatinya bisa jadi lebih bersih hatinya daripada hati kita. Mungkin kita lebih kaya daripada kawan kita, tapi belum tentu, bisa jadi kawan kita itu kedermawanannya melebihi kita. Maka pandang setiap orang dengan pandangan husnudzon, hargai dan hormati setiap kita punya sisi kelebihan, sebagaimana setiap manusia memiliki juga kekurangan. Baik, ini barangkali Bapak Ibu materi yang bisa
disampaikan syarah dari hadis yang ke-35 ya. Semoga dengan materi ini ukhuwah kita semakin indah, hati kita semakin jernih, semakin bersih, dan kita bisa melihat orang lain selalu dengan pandangan husnudzon, pandangan yang baik. Baik, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih sudah duduk bersama 1 jam. Semoga ini menjadikan wasilah kelak semua kita juga bakal duduk bareng-bareng di taman surga bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembalikan ke Mas Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Di doa terakhir itu cita-cita kita ya Ustaz ya, mudah-mudahan bisa berkumpul di surganya kelak bersama keluarga jamaah sekalian, kita bertemu baginda Nabi, bahkan bisa melihat wajahnya Allah gitu. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah pukul 9 lebih. Di sini ada lebih dari 100 peserta alhamdulillah, dan sudah ada pertanyaan Ustadz ini dari Pak Eko ya, mungkin saya ringkas. Jadi terkait yang tadi poin orang yang dizolimi, Ustadz kan sering mereka berdalih kalau doa orang yang terzolimi itu akan dikabulkan ya. Ini dinukil di hadis Bukhari Muslim. Berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Kemudian dia bersumpah buruk misalnya kepada saudaranya kalau dia itu sudah terzolimi. Apakah ini pemahamannya betul Ustaz berdasarkan hadis tersebut? Mungkin jika kurang tepat boleh diluruskan begitu, Ustaz. Seperti apa konteksnya? Ya, jadi hadisnya memang betul mengatakan bahwa hati-hatilah kepada doa orang yang terzalimi karena tidak ada antara dia dengan Allah itu hijab. Doa orang yang terzalimi itu langsung didengar Allah. Makanya ini sebenarnya untuk menakut-nakuti agar kita tidak melakukan kezaliman. Kenapa? Kalau orang yang itu melakukan yang terzalimi itu kemudian dia langsung melaporkan masalahnya kepada Allah atau malah kemudian mendoakan buruk kepada si pelaku kezaliman, maka dikhawatirkan si pelaku kezaliman itu mendapatkan petaka di dunia dan juga tentu dosa di akhirat yang akan dia tanggung. Makanya ini sebenarnya untuk mengingatkan kita agar berhati-hati dengan mudah menggolimi seseorang. Apakah harus orang muslim bertakwa? Tidak. Ya, walaupun dia muslim biasa, kalau kemudian dia merasa terzalimi, maka doanya pun akan mustajab. Maka hati-hati ya. Kezaliman sekecil apapun, kalau tidak kita kemudian minta maaf, bisa jadi nanti memberatkan dan menjadikan kita banyak musuh di hari kiamat. Kita nggak pingin di hari kiamat nanti kita disidang di hadapan banyak orang, ternyata yang bermasalah dengan kita itu banyak sekali. Semakin banyak musuh kita di hari kiamat, semakin sengsara nanti kita di sana. Maka kezaliman sekecil apapun dihindari. Jangan pernah kita bercita-cita atau merencanakan kezaliman kepada orang lain. Sangat-sangat berbahaya. Dan banyak cerita orang yang dizalimi kemudian mengangkat tangan kepada Allah, ketika yang dizalimi itu terkena malapetaka. Bisa jadi dianya yang kemudian sakit atau bahkan kecelakaan atau keluarganya berantakan. Banyak sekali Allah cara mengijabah doa orang terzalimi. Bisa jadi orangnya kelihatannya semakin kaya. Misalnya ada perusahaan besar, ingin mengembangkan perusahaan, akhirnya dia merampas tanah. Orang-orang masyarakat yang biasa punya tanah pertanian, mentang-mentang dia punya banyak backing, punya banyak pengacara, akhirnya serobot tanah. Masuk pengadilan, otomatis dia menang dong, karena banyak pengacaranya, banyak backingnya, karena siap bayar siapapun. Akhirnya banyak orang yang tanahnya hilang, dan mereka melapor kepada Allah. Hati-hati, kalau sudah tangannya naik, orang yang zalim itu mengangkat tangan kepada Allah, itu bencana betul itu. Bisa jadi tiba-tiba dia mengalami kecelakaan berat. Itu yang langsung ada yang begitu. Atau ada juga yang mungkin akhirnya perusahaannya bangkrut,
oke, perusahaannya sukses tapi keluarganya hancur. Ada yang malah kemudian tetap di dunianya dia tambah kaya, perusahaannya tambah besar, keluarganya juga kelihatannya bahagia. Itu istidraj namanya. Tambah parah itu, semakin jauh dia akhirnya melakukan keboliman demi keboliman, pada saatnya dicampakkan ke dalam neraka yang paling menghinakan. Ya, maka banyak cara Allah untuk mengijabah doa orang yang berbolimi. Ada yang langsung ditunjukkan di dunia, ada yang Allah jawab dengan cara memberikan istidraj kepada pelaku keboliman agar semakin bolim, semakin jauh, semakin banyak dosanya, tiba-tiba mati membawa dosa yang begitu besar. Yang jelas di akhirat semua akan dipertanggungjawabkan. Orang misalnya ya mengambil tanah, misalnya punya tanah nih, kita punya tanah misalnya jajar dengan orang lain. Kita melihat orang itu setiap malam, setiap hari itu nyangkul. Yang harusnya jalan, tahu-tahu udah jadi tanah cangkulan, masuk ke wilayah dia. Yang awalnya jalan itu bisa dilewati mobil, kok lama-lama hanya bisa dilewati ke motor. Berarti kan wilayah tanah jalan itu udah dia cangkulin tuh masuk ke wilayah dia. Padahal itu bukan tanah dia. Nabi mengatakan orang yang mengambil tanah yang bukan miliknya, maka nanti di hari kiamat akan dibebankan kepadanya tanah tersebut sebanyak 7 lapis. Ya, kalau yang diambil semeter, oke, lebarnya semeter, tapi ke bawahnya 7 lapis. Berapa ton itu yang harus dia bawa di hari kiamat sampai kegencet-gencet gitu ya. Maka hati-hati, termasuk juga dalam masalah tanah. Kalau beli tanah ngukurnya yang benar. Jangan mengukur tapi dengan sedikit nakal, akhirnya yang bukan tanah kita masuk ke wilayah kita, itu dosa besar. Ya. Maka hindarilah kezaliman sekecil apapun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, setelah mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Pak Eko ya, dan juga mungkin pertanyaan serupa dari jamaah yang lain. Bapak Ibu, waktu sudah pukul 9:07 ya, jadi kami batasi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustadz ini menjadi ibroh yang bisa kita ambil ya, dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menukil sedikit tadi dari materi Ustadz ya, terutama di bagian awal di poin hasad gitu ya, itu sangat berpotensi orang yang satu profesi gitu ya, punya potensi hasad yang lebih besar. Mungkin Ustadz di akhir kajian ini kami mohon Ustadz bersedia untuk memimpin doa untuk keberkahan kami gitu ya di organisasi ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hasad tersebut, Ustadz. Mungkin kalau ada saudara-saudara kami yang atau kita yang sedang ditimpa sakit musibah, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dan segera sembuh dari penyakitnya, Ustadz. Mohon doanya Ustadz untuk dipimpin. Baik, mari Bapak Ibu semuanya kita sejenak ya mohon kepada Allah dengan hati yang jernih, hati yang khusyuk. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Rabb, sucikan hati kami dari kemunafikan, dari hasad, iri maupun dengki kepada saudara sesama muslim kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, sucikan lisan-lisan kami dari dusta, dari bohong. Sucikan ya Allah mata-mata kami dari khianat. Sucikan ya Allah amal-amal kami dari riya dan sum'ah. Allahumma ya Rabbana, ampunkan segala dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang lalu maupun yang akan datang, yang kami lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang kami sengaja maupun tidak. Ya Allah, karuniakan kepada kami semuanya iman yang istiqomah, lisan yang selalu berzikir, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang dan berkah, kesembuhan dari segala penyakit, usia yang panjang dalam ketaatan, solusi dari setiap masalah,
keberkahan ya Allah dalam setiap aktivitas kehidupan. Jadikan semua keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan semua anak keturunan kami ya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari ghil, dari hasad, dari iri, dari dengki. Jadikan kami semuanya ya Allah hamba-hambamu yang selalu bersaudara berukhuwah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami dengan iman ya Allah di alam dunia ini, kami mohon kumpulkan semua kami nanti di taman surga Firdaus bersama Nabi kami tercinta, Rasul kami yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, Ustaz, terima kasih atas kesediaannya hadirnya, itu waktunya juga untuk bisa mengisi di kajian ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi Ustaz ya untuk melanjutkan kajian tema hadis arba'in di yang ke-36 ya insyaallah. Ya, insyaallah. Syukran jazakumullah khairan katsiran Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.